Waktu, tempat sudah. Bakal calon desa, nama lengkapnya, nomor HP bakal calon. Jenis persyaratan nomor 1. Surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermaterai 10.000 yang ditujukan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Baik, yang nomor 1 itu surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan atas kertas bermaterai 10.000 yang ditujukan kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa. Jadi lamarannya berbentuk tulis tangan dan ditujukan kepada panitia, bukan ditujukan kepada bupati. Bupati sudah kuasa kepada panitia untuk melaksanakan pemilihan desa. Jadi lamarannya tertuju kepada kami panitia. Dan di sini sudah lihat sehubungan dengan adanya pengumuman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu tahun 2021, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa Wanyapu. Nama Yakub Polo, tempat tanggal lahir Kalalapo 5 Januari 1991, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir sekolah menengah atas SMA, pekerjaan petani, alamat Kalalapo. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu panitia bersama ini saya lampirkan. Sudah lengkap ya? Baik. Tanggal semeterai. Lengkap ya? Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi dinas dengan menunjukkan bukti asli. Baik, persyaratan nomor 2, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau instansi dinas dengan menunjukkan bukti asli. Fotokopi KTP ada, legalisir ada, kartu keluarga dilegalisir ada. Lanjut. Asli ini asli Bapak? Iya. Lanjut Bapak. Yang ketiga, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai 10.000. Yang ketiga di situ surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai 10.000. Ada Bapak? Yang keempat, surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai dari Kesbang Pol. Baik. Ada apa Kesbang Pol? Yang kelima, fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir minimal sekolah menengah atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi dinas dengan menunjukkan bukti ijazah asli. Baik, yang kelima Bapak? Ya. Fotokopi ijazah pendidikan dari sekolah dasar atau sederajat sampai dengan ijazah terakhir minimal sekolah menengah atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di instansi atau dinas dengan menunjukkan bukti-bukti asli. Yang pertama SD. Saya mohon asli di sini. Asli. Fotokopinya yang dilegalisir SD ada. Aslinya ada Bapak? Ini SD Bapak.
Fotokopinya yang SMP dilegalisir ada, aslinya ada Bapak? Fotokopinya yang SMA legalisirnya ada, aslinya ada Bapak? Asli kembali. Berarti contoh ada. Lanjut tuh. Yang keenam, fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi dinas dengan menunjukkan dokumen aslinya. Yang keenam, fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dari instansi dinas dengan menunjukkan dokumen aslinya. Akta kelahiran sudah dilegalisir aslinya. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa di atas kertas bermaterai 10.000. Persyaratan yang ketujuh, surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa di atas kertas bermaterai 10.000. Ada. Saya. Nomor yang ke-8. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Nomor 8, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. Ada. Ini pun surat pernyataan dari bakal calon, bukan surat keterangan. Kalau surat keterangan berarti harus dari instansi atau OPD. Ada ya? Yang ke-9, surat keterangan dari ketua pengadilan yang dikeluarkan dari kantor pengadilan kabupaten kota di mana yang bersangkutan tinggal berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik. Surat dari pengadilan yang menerangkan bahwa beliau tidak pernah dijatuhi pidana. Ada ya Bapak? Yang ke-10, dalam hal pelanggaran pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan melampirkan surat pernyataan bahwa 5 tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara membuktikan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidanakan serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Baik, yang ke-10, dalam hal pelamar pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan, karena ini terlalu banyak saya jelaskan sedikit Bapak. Nomor 10 ini persyaratan bagi yang pernah dijatuhi pidana dan pernah masuk penjara, ketika dia keluar dia harus umumkan kepada masyarakat bahwa keluar ya mengikat kelan hukuman ini sudah selesai dan sekarang saat ini saya mau mencalonkan diri. Ini persyaratan yang ke-10 seperti beliau itu pernah. Jadi tidak perlu Bapak. Baik, lanjut. Yang ke-11, dalam hal pelamar pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih, maka yang 12 bersangkutan melampirkan surat keterangan dari ketua pengadilan yang dikeluarkan
dari kantor pengadilan kabupaten kota di mana yang bersangkutan tinggal atau berdomisili bahwa 4. Yang bersangkutan pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih. 5. Yang bersangkutan telah membuat kertas pengumuman dan ditempel di tempat umum dan terbuka bahwa yang bersangkutan pernah dihukum pidana dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang. Baik. Persyaratan yang bagian nomor 11 ini Bapak kaitannya dengan nomor 10 bagi orang yang pernah terpidana. Jadi kita lanjut di 12. 12. Surat pernyataan tidak pernah menyalahgunakan keuangan dan aset desa bagi kepala desa pertahanan incumbent, maka kepala desa dan mantan pejabat kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Baik, yang nomor 12 ini surat pernyataan tidak pernah menyalahgunakan keuangan dan aset desa bagi kepala desa petahana. Yang kepala desa yang tidak ada PLT-nya, yang kayak contoh mantu, ya itu petahana mereka. Di dalam bumi incumbent dan mantan kepala desa dan mantan pejabat kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Ini bagi kepala desa yang pernah jabat. Belum coba. Yang ke-13, surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Surat pernyataan tidak sedang. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau penjara. Pernyataan ada Bapak? Surat pernyataan belum pernah, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang, tidak akan mengundurkan diri, sedang mencalonkan diri. Tidak sedang. Tapi ada kan? Betul ya, dikit salah. Ada Bapak. Maaf kami salah. Itu nomor berapa Bapak? Nomor 13. 13. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman pencobaan. Ada Bapak? Nomor 13 Bapak? Ya. Baik, lanjut Bapak. 14. Nomor 14. Surat keterangan dari ketua pengadilan yang dikeluarkan dari kantor pengadilan kabupaten kota di mana yang bersangkutan tinggal berdomisili bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Pengadilan Bapak? Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Apa aslinya Bapak? Ini Bapak surat dari pengadilan. Ini aslinya di fotokopi. Baik, lanjut Bapak. Yang ke-15, surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik pemerintah daerah. Baik, nomor 15. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit milik pemerintah daerah. Di sini surat keterangan sehat dan di sini tidak sehat jasmani digaris dan yang
dibiarkan sehat jasmani dan rohani. Ada Bapak? Ya. Lengkap ya? Lanjut Pak. 16. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan dari kepolisian resort pada wilayah kabupaten kota di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Baik, ini SKCK dan ini apa? Dari Polres Sumberwarai. Aslinya ini Pak. Lanjut. 17. Surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian resort pada wilayah kabupaten kota di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Nomor 17. Itu sudah. Beda Pak. Surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan kesehatan jasmani rohani bebas narkoba dalam sakit beda dengan surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian itu beda. Dan di sini beliau juga ada di legalisasi. Ada apa? Ya. 18. Surat rekomendasi bebas temuan dari inspektorat terkait dengan penyalahguna keuangan dan aset bagi pegawai negeri sipil kepala desa, petahanan incumbent kepala desa yang incumbent, pejabat kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Baik. Nomor 18 itu berdasarkan bunyi persyaratannya itu tertuju kepada mantan kepala desa. Yang ke-19 juga itu berdasarkan bunyinya itu juga untuk bagi yang PNS. 19 juga itu diisi bagi TNI yang ingin mencalonkan diri, PNS yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa. Yang ke-21 juga itu diisi bagi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian